Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Recording in progress. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin muslimat, para jamaah yang dari Allah, baik yang hadir di Masjid Az-Zumar maupun yang mengikuti lewat Zoom. Alhamdulillah kita pagi hari ini kembali melakukan kajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita awali hari-hari kita ini dengan kebaikan dan kita berharap pada Allah waktu-waktu setelah ini adalah waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberkati adalah waktu di mana kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk kebaikan, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita berikan kesehatan serta kemauan untuk melakukan segala amal-amal soleh yang diperintahkan pada kita. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang apa yang dinamakan jihadun nafs. Jadi ada sebuah hadis yang terkenal ketika Rasulullah SAW baru pulang dari perang Badar, beliau bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi, kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Jadi para sahabat bertanya, perang Badar itu kan begitu besar, katanya. Ribuan tentara musuh, banyak dari antara sahabat yang terbunuh, banyak juga dari orang musuh itu, kaum kafir Quraisy banyak yang terbunuh. Kok itu dibilang perang kecil, sedangkan kita mau kembali ini orang besar. Apa arti orang besar? Jihad nafs, jihad melawan diri sendiri. Hadis ini didapat di kitab Ihya Ulumuddin. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tapi kemudian belakangan ada juga yang menguatkannya. Ya, hadis-hadis semacam ini banyak. Ada hadis juga yang berbunyi mengatakan bahwanya afdalul jihad ayujahidur rajul nafsahu wa hawahu. Sebaik-baiknya jihad adalah ketika seorang laki-laki, arti seseorang, artinya laki maupun perempuan, itu berjihad melawan hawa dan nafsunya. Jadi di sini dibedakan antara hawa dan nafsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Jadi hadisnya dalam kitab yang tidak begitu terkenal, tapi disahihkan oleh Albani. Jadi itu menunjukkan bahwasanya hadis itu banyak sekali kitab-kitab hadis yang kita kenal barangkali kutubus sittah, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Di luar hadis itu banyak lagi, ada tadi akhir riwayat Ahmad itu kan. Jadi ada kutubus sittah itu yang standar, 6 kitab hadis itu yang standar. Tapi di lain itu banyak lagi hadis-hadis Abu Nuaim, artinya diantaranya Al-Bazzar, itu banyak juga hadis-hadis sahih. Jadi itu menunjukkan bahwa ilmu agama Islam ini sangat luas dan banyak. Nah, kita merasa bahwa baru sedikit saja yang kita pelajari. Jadi saya nggak kebayang lah para ulama zaman dulu itu bagaimana caranya mereka itu belajar, dan bagaimana caranya ngajar, dan bagaimana caranya nulis buku. Jadi kan kayak Ibn As-Sakir nulis buku itu 80 jilid, Az-Zahabi nulis kitabnya 100 jilid, Pak. Bagaimana ngopi itu dulu belum ada fotokopi, belum bisa cetak. Jadi kalau mau dibikin 2 eksemplar harus ditulis.
Dan kalau ditulis kan nggak boleh dilepas gitu aja, dibaca ulang. Nanti kalau ditulis nggak dibaca ulang, bisa-bisa beda. Imam Syafi'i itu ada juru tulis yang Imam Muzani. Jadi beliau yang menulis artinya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Jadi ada kitab namanya Mukhtasar Muzani. Ringkasan dari catatan Al-Muzani itu. Jadi Imam Syafi'i. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya yang lain-lain adanya. Mengarang kitab berjilid-jilid tapi ya artinya kopi dia cuma satu tulisannya. Kemudian diulang oleh anak muridnya yang nulis. Karena kalau dia tulis ada dia lagi barangkali nggak cukup waktunya. Tapi kan setelah anak muridnya nulis dia harus baca. Kalau nggak baca nanti kan beda. Dan memang ternyata ada perbedaan sedikit. Jadi kalau ada naskah, ada manuskrip yang asli gitu, kadang-kadang ada perbedaan sedikit. Ya. Di antaranya di kitab Turmuzi. Jadi ada dua kitab yang ditulis diterbitkan oleh penerbit lain berbeda sedikit. Misalnya tentang ucapan salam ketika sholat, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada juga cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab yang sama tapi mungkin waktu itu ditulisnya berbeda, tidak sempat terkoreksi dengan baik karena kita bayangin kalau koreksi seperti ini. Tapi itu tidak prinsip ya. Para jamaah hadirin Allah. Kita bicara mengenai afdal jihad katanya. Afdal itu lebih baik artinya. Lebih afdol. Kalau lebih afdol itu berarti kita menambah lagi lebih. Kalau afdol itu sudah menjadi baik. Kalau kita afdolnya begini, katanya, afdolnya begitu, berarti itu lebih baik begini atau lebih baik begitu. Nah, afdol ini selalu bersyarat, Pak. Ya, selalu bersyarat. Jadi kita lihat di dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan afdol jihad tadi ada jihadun nafs. Sebaik-baik jihad itu jihad melawan diri sendiri. Oke. Ya. Tapi kan ada hadis yang lain. Imam Bukhari artinya mengatakan bahwasanya sebaik-baik jihad adalah kalau kalian pergi berperang melawan orang kafir, kemudian kuda tunggangan Anda mati terbunuh dan Anda sendiri bersimbah darah terbunuh, itu jihad yang terbaik. Kemudian lagi ada hadis yang lain, artinya afdalul jihad qaulul haq inda sultan jair. Jadi sebaik-baik jihad itu adalah ketika kita berkata yang benar di hadapan sultan yang zalim, penguasa yang zalim. Ya. Ada lagi juga kemudian hadis mengatakan afdalul jihad haji mabrur. Sebaik-baik jihad itu haji mabrur. Kemudian apakah semua ini hadis bertentangan satu sama lain? Tidak. Jadi tidak. Ya. Ulama kemudian menjamak hadis ini. Menjamak artinya menyatukan pengertian dari hadis-hadis ini yang seolah-olah berbeda. Jadi kalau kita tidak belajar secara baik, kemudian tidak belajar usul fikih, ketika kita membaca hadis, belajar sendiri, kita akan menjumpai seolah-olah ada keterangan yang saling bertolak belakang. Seperti tadi yang sekarang. Padahal kemudian ulama setelah menjama hadis ini, atau menyatukan pengertian hadis ini, kemudian memberikan kesimpulan, dan kesimpulan itu yang terkenal adalah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa sebaik-baik jihad itu yang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jadi kalau kita ada orang kafir yang menyerang kita, maka sebaik-baik jihad itu adalah berperang melawan orang kafir, tidak ada pilihan lain. Tapi ketika kita tidak dalam keadaan berperang, tidak ada orang kafir artinya yang menyerang kita, tapi kita dalam kekuasaan sultan yang zalim, pemimpin yang zalim, maka ketika itu jihad yang terbesar adalah berkata benar atau memberi nasihat kepada pemimpin yang zalim supaya mereka tidak melanjutkan kezalimannya. Nah, ketika dalam keadaan aman, musuh orang kafir tidak ada, sultan juga tidak zalim,
masih ada kesempatan jihad, yaitu kita haji, pergi haji. Karena haji itu perkorbanannya kan apalagi zaman dulu sangat besar perkorbanannya. Sekarang juga pergi haji itu suatu anugerah yang sangat luar biasa. Tidak sembarang orang bisa pergi haji. Kalau berani artinya punya uang banyak ya bisa kita ambil haji furoda. 500 juta, ada sampai 900 juta haji furoda itu. Jadi sekali pergi haji 900 juta. Nggak pakai nunggu, Pak. Jadi kalau punya uang 900 juta, sekarang daftar, besok tahun depan berangkat. Atau minimal 500 juta misalnya. Kalau haji plus itu masih nunggu 5-6 tahun. Yang 200 jutaan itu masih nunggu 5-6 tahun. Tapi kalau punya 400 juta. Nah itu mungkin perjuangan haji. Jadi kata-kata afdol itu Pak, artinya tidak berdiri sendiri. Makanya kita harus paham betul artinya. Tidak bisa menerjemahkan hadis dengan serta-merta kemudian kita terapkan. Karena kita harus membaca seluruh hadis yang lain. Ya contohnya begini. Sholat sunat yang afdol itu adalah di rumah. Tapi ketika berkaitan dengan sholat rawatib, ada pertimbangan lain. Boleh di rumah sholatnya, tapi jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Karena ada yang lebih afdol lagi, yaitu sempurna sholat berjamaah itu kalau orang itu takbiratul ihram bersama imam. Dan pahalanya sangat besar. Bahkan kalau kita mengerjakannya secara konsisten terus-menerus, itu jadi sarana pengkabulan doa kita. Jadi kita bisa jadi wasilah doa kita. Jadi wasilah doa kita kan macam-macam dengan amal soleh. Wasilah itu perantara artinya yang menyebabkan doa kita terkabul dengan amal soleh. Di antara salah satunya adalah kita senantiasa sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi sifat afdol itu namanya, afdolnya baik itu bersyarat semuanya, tidak serta merta. Sama juga ketika ada hadis mengatakan bahwasanya wanita itu afdol sholatnya di rumah. Itu pun bersyarat. Kalau ada dia di rumah bisa melaksanakan sholat tepat waktu, begitu azan selesai sholat, itu bagus. Ya. Atau dia kemudian bisa bersolat berjamaah bersama anggota keluarganya, itu juga lebih bagus. Jadi begitu azan langsung sholat bersama dengan itu bagus. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, maka tetap artinya kemudian dia bisa sholat di masjid, karena istrinya para sahabat itu banyak sekali yang sholat di masjid. Jadi bukan suatu kejelekan kalau kita orang dicela misalnya begitu kan, karena ada juga ekstrim tidak mau ke masjid artinya orang perempuan sama sekali, itu pilihan bagi mereka. Tapi kalau kita berpikirnya masalah afdoliyah, kita ada afdol yang lain, diantaranya adalah kita sholatnya tepat waktu di awal waktu, kemudian juga kalau di situ ada taklim dan pelajaran kita dapat tambahan ilmu yang pahalanya juga tidak kalah dengan sholat, tidak berkalah dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Jadi afdolnya itu selalu bersalat. Bahkan kalau masalah sholat di masjid ini mah ada hadis lain, artinya mengatakan bahwa suami itu melarang istrinya sholat di masjid. Jadi, kalau seandainya adanya sholat di masjid, sholat di rumah itu secara mutlak itu lebih afdol, maka seharusnya suami itu diizinkan melarang istrinya sholat di masjid gitu kan. Nah kamu kan sholat di masjid, di rumah aja sholat itu lebih bagus katanya. Boleh melarang, tapi karena tidak mutlak, afdol jadi afdolnya kan pilihan Pak. Jadi kita boleh memilih mana yang artinya pada saat-saat tertentu bisa kita pilih afdol. Ini kaitan dengan hukum, artinya fikih yang harus kita jelaskan. Jadi afdol itu, begitu jihad itu afdolnya
Jihadun nafs katanya. Tapi kan kondisinya katakan ada kondisi tertentu, ada jihad yang afdol juga. Tadi afdolnya apa tadi? Kalau ada musuh yang menyerang kita, ya nggak boleh kita jihadun nafs saja kita biar aja dibunuh segala macam, nggak ada masalah. Ya bukan gitu. Kalau ada musuh yang menyerang kita, orang kafir, jihadnya orang-orang Palestina di Gaza ya satu pilihannya berperang gitu kan. Ya, bukan jihadun nafs, bukan pergi haji dia, dan bukan yang lainnya. Jadi para jamaah hadirin yang Allah. Kemudian di sini dalam hadis ini bukan ada hawa dan nafsu. Jadi ada kaidah juga dalam penafsiran, artinya kalau dua kata disebut dalam satu kalimat itu maknanya jadi berbeda. Tapi ketika kata itu, dua kata yang berbeda disebutkan dalam kalimat masing-masing tersendiri, bukan dalam satu kalimat, maka ini bisa sama. Contohnya sedekah dengan zakat misalnya. Kalau disebutkan dalam satu ayat sedekah dan zakat itu maknanya jadi beda. Disebut dalam satu hadis sedekah dan zakat maknanya berbeda. Tapi ketika disebutkan dalam satu ayat, misalnya khuz min amwalikum sedekah dalam surat At-Taubah, ambillah dari mereka itu sedekah. Maksudnya itu zakat, artinya bukan sedekah. Tapi ketika di dalam dua kalimat, ketika di dalam satu kalimat ada sedekah, ada zakat, maka dibaikkan sedekah itu adalah infak sukarela, yang zakat itu adalah infak wajib gitu. Itu kaidah penafsiran yang harus kita juga secara umum kita ketahui sehingga kita bisa memberikan makna yang berbeda. Jadi kita menunjukkan bahwa pada hakikatnya belajar agama itu memang harus artinya dengan guru. Kalau tidak dengan guru kadang-kadang kita pemahaman kita jadi sangat terbatas. Apalagi kalau dari kitab yang bukunya terjemahan gitu kan. Ada beberapa kitab yang nggak bisa kita baca sendiri, Pak. Kalau kita baca sendiri pusing malah. Harus dengan bantuan guru karena membaca kitab itu harus punya referensi yang lain, referensi dasar yang lain. Kalau kita hanya baca kitab itu kita nggak ngerti. Ada beberapa kitab misalnya Ar-Risalah itu ya, dari karangan Imam Syafi'i. Kalau kita baca bolak-balik, barangkali bingung kita memahaminya gimana. Tapi kita dijelaskan oleh orang lain. Kitab tafsir juga gitu. Kitab tafsir Jalalain misalnya. Jalalain kitab kan sebaris-sebaris saja itu perterjemahannya. Kalau kita baca sendiri, artinya kita tidak bisa menangkap makna yang dalam dari kitab. Tapi ketika kita belajar dengan ustadz yang mumpuni, kita baru ngerti bahwa kitab ini adalah kitab yang bisa memberikan makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Quran. Jadi kita bicara masalah tadi artinya afdol dan juga tadi perbedaan kata antara hawa dan nafsu. Di dalam Al-Quran kan ada man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Jadi surat Naziat orang-orang yang takut pada Tuhannya wa nahan nafsa, kemudian menahan dirinya anil hawa. Jadi dari keinginannya. Itu dibedakan antara hawa dan nafsu beda. Tapi ketika sendiri-sendiri artinya innan nafsa la'amartum bisu' dalam surat Yusuf. Itu nafsu itu sama dengan hawa. Ya, tapi ketika disebut dalam satu ayat ya, maka dua artinya kata itu beda. Apa artinya hawa? Apa artinya nafsu? Nafsu itu adalah tempatnya hawa, artinya gitu beda. Nafsu itu jiwa. Hawa itu keinginan. Hawa itu keinginan dia saja. Menurut Imam Al-Ghazali dan nafsu itu kan ada 3 jenis nafsu. Nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Apa nafsu ammarah? Nafsu ammarah nafsu yang selalu cenderung mendorong kita untuk berbuat yang tidak baik. Innan nafsa la'amaratun bisu'. Di dalam surat Yusuf Allah mengatakan sungguhnya nafsu itu, hawa nafsu itu selalu mendorong Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada tingkat yang kedua, ada nafsu lawamah.
nafsu yang sebetulnya sudah terkendali, tapi kadang-kadang lepas juga. Jadi, nafsu lawamah itu nafsu yang suka menyesal. Jadi orang ini sudah sadar artinya mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kadang-kadang tergelincir melakukan terbaik, dia nyesal, dia balik lagi. Itu namanya nafsu lawamah. Kemudian yang ketiga ada nafsul mutmainnah. Jiwa yang sudah mantap, jiwa yang sudah tenang, ya, tidak mudah tergoda oleh keinginan-keinginan yang jelek. Jadi tidak mudah. Jadi jiwa yang tenang. Dan kita harus mencapai jiwa yang seperti ini. Ya. Jangan yang pertama tadi nafsu amarah, jangan sampai kita nafsu kita ini nafsu amarah yang selalu cenderung untuk mengikuti yang jelek-jelek. Kita tingkatkan minimal artinya pertama kali nafsu lawamah. Kita latih, kita menjadi lawamah sehingga kemudian ketika kita berbuat dosa kita sesali. Buat dosa kita sesali dengan saat menyesal nanti kita akan meningkat. Kalau jiwa kita sudah kuat maka jiwa kita akan meningkat nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, mantap, tidak mudah tergoda oleh bisikan-bisikan setan. Tidak tergoda oleh kondisi-kondisi tertentu. Ibnu Qayyim al-Jazaiyah mengatakan bahwa jihadun nafs itu ada perkara memang yang bukan perkara ringan. Ada 4 tingkatan katanya ketika kita ingin jihadun nafs. Yang pertama artinya tingkatan kita adalah keinginan untuk menuntut ilmu agama. Itu jihadun nafs, menuntut ilmu agama itu jihadun nafs. Karena pilihan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita kan banyak. Kita mau tidur apa ya mau ikut taklim artinya. Mau nonton TV apa mau ikut artinya pengajian. Mau olahraga artinya habis subuh apa ikut pengajian. Itu berjihad kita nafsu kita. Artinya jiwa kita ini berjihad dan berjuang melawan karena ada. Ketika kita memilih untuk ikut taklim, berarti kita menang. Jihad kita berhasil melawan. Artinya pilihannya kita benar artinya jihadnya. Itu jihad yang pertama itu. Kemudian tingkatan yang kedua, jihadun nafs yang kedua adalah ketika kita setelah kita tahu untuk apa kita tahu itu? Jihadnya ada mengamalkan. Kadang-kadang kan kita merasa adanya. Ketika kita mendengarkan ceramah, mendengarkan pelajaran agama, diterangkan oleh ustadz tentang ini dosa ini, atau ini pahalanya sekian, ini sekian. Dan ketika kita sudah tahu itu, yang dosa itu kita tinggalkan atau tidak. Nah ketika ingin meninggalkannya itu kita kan perlu berjuang untuk berjihad supaya kita mampu meninggalkan. Atau tadi disuruh misalnya ada pahalanya ini, pahala ini. Nah, untuk mengamalkan itu perlu perjuangan di dalam diri kita supaya kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan tadi. Jadi ilmu itu kita adab menuntut ilmu adalah pertama kali dari awal kita niatkan bahwa setelah kita tahu kita berusaha untuk mengamalkannya. Ada niatan kita untuk mengamalkannya. Nah itu jihadun nafs ketika kita ingin beramal sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kadang-kadang kan ilmu kita banyak, tahu ini itu, tahun ini itu. Tapi yang kita amalkan barangkali masih sedikit, masih kurang. Terutama dalam masalah artinya yang berkaitan dengan hati kita. Ya, berkaitan dengan hati kita ini, amal kita ini masih sangat kurang. Padahal amalan hati itu kadang-kadang pada titik tertentu menjadi lebih penting dibanding amalan. Pengakuan kita terhadap dosa-dosa kita juga penting. Jadi ketika satu saat
Abu Bakar radhiyallahu an minta nasihat pada Rasulullah, doa apa sih yang saya harus baca ketika saya sholat gitu kan? Saya ingin memperbanyak doa dalam sholat. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, bacalah doa seperti ini. Inni zalamtu nafsi. Inni zalamtu nafsi katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada doa yang diajarkan oleh khusus kepada Abu Bakar dan juga diajarkan kepada kita agar kita setiap menjelang salam, setelah tasyahud menjelang salam kita baca doa ini. Apa arti doa itu? Inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ini banyak sekali menzalimi diri kita sendiri. Artinya banyak sekali berbuat dosa. Saya tidak kita baca filosofisnya. Filosofisnya Abu Bakar adalah orang yang boleh dibilang sahabat Nabi yang paling soleh karena beliau beriman sebelum orang lain beriman. Kok disuruh ngaku banyak dosa gitu? Kira-kira apa dosanya Abu Bakar itu? Apakah suka minuman keras, suka berjudi, main perempuan? Enggak mungkin, enggak ada. Tidak mungkin. Artinya apalagi dia Abu Bakar taatnya begitu sama Rasulullah. Minum khamar enggak. Ya paling mungkin apa artinya? Mungkin kurang bersyukurnya gitu kan. Jadi amalan hatinya paling yang kurang. Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika artinya ngeluh kepada gurunya Imam Waqi'. Wah, Imam Waqi', kok saya susah sekali ngapal adanya nih. Hafal Quran saya kok berantakan, hafal hadis saya berantakan. Apa jawab Imam Waqi'? Tinggalkan maksiat. Nah, kita pikir, loh, Imam Syafi'i, maksiatnya apa Imam Syafi'i ini? Dia udah jadi artinya ustaz tuh jadi ini, udah belajar banyak, apakah masih suka minum minuman keras, bukan suka berjudi atau maksiatnya? Enggak mungkin. Amal hatinya paling enggak. Yang paling mungkin adalah paham hati, mungkin kurang sabar, kurang hatinya bersyukur atau yang lain. Dan ini bagian kita mengamalkan artinya apa yang kita ketahui, terutama kewajiban kita bersyukur, kewajiban sabar, kewajiban kita tawakal, kewajiban kita untuk berqanaah atau ridha, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Itu bagian dari jihadun nafs, bagian dari jihad kita kepada hawa nafsu. Ya, tingkat kedua adalah tadi bahwasanya kita berjuang untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Nah, tingkatan ketiga kata Ibnu Qayyim adalah ketika kita berusaha mengajak orang lain untuk melakukan ketaatan. Itu jihad. Keinginan kita untuk bertanggung jawab terhadap keluarga kita minimal. Agar keluarga kita ini sama-sama artinya melakukan ketaatan. Jangan kata orang tuanya saya yang taat tapi anak-anaknya enggak taat. Atau suami saya yang taat, istrinya tidak taat. Istri yang taat, suami tidak taat. Bagian dari perjuangan kita, keinginan artinya kita menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Itu memerlukan apa? Perjuangan di dalam diri kita. Kadang-kadang kalau nggak ini kan kita ngapain nanti masing-masingnya urusan begitu kan. Atau merasa nggak enak. Nanti kalau kita tekan-tekan anak kita nanti dia marah. Kalau istri kita kata nasihatin nanti istri kita marah. Ya kita doain lah supaya kalau kita dakwahin dia bisa nerima dakwah kita. Artinya bisa ajakan kebaikan kita. Itu harus kita lakukan. Itu perjuangan bagi kita. Kemudian yang keempat, yang tingkatnya kata kesabaran dalam kita mengajak orang pada kebaikan.
Itu jihadun nafsu juga. Kadang-kadang kita putus asa, ada orang artinya diajak kepada anak, orang kan ngurus anak misalnya, ngurus anak sholat, ya harus sabar kita. Supaya anak sholat dari umur 7 tahun sampai 10 tahun kita harus ajarkan mereka untuk belajar sholat. Kenalkan nanti supaya umur 10 tahun harus kita tekankan nanti sholat. Kalau 7 tahun sampai 10 tahun boleh dibilang kita sedang mengingatkan saja. Tapi kalau dari 10 tahun kan diizinkan untuk dipukul artinya itu kalau nggak sholat. Itu menunjukkan bahwasanya artinya sudah ditekankan dan itu perlu kesabaran. Itu contoh yang kecil saja dia. Di masyarakat begitu juga kan. Kadang-kadang kita merasa pegel juga masyarakat ini kan, ada masyarakat udah diteriakin macam-macam, diajak segala macam, dikasih fasilitas, tapi tetap saja orang barangkali yang sholat berjamaah itu nggak begitu banyak. Lebih banyak orang yang tidak bersolat. Dan kalau seandainya orang seluruh penduduk kita, artinya sekiranya kita ini sholat berjamaah di masjid, masjid kita kan nggak cukup, nggak penuh, nggak kurang-kurang luas artinya. Tapi ternyata kan jamaah kita mereka bukan tidak tahu. Kalau tanya orang yang nggak sholat di masjid itu tanya, tahu nggak sholat di masjid itu pahalanya 27 kali lipat? Tahu dia. Tahu nggak kalau setiap langkah ke masjid itu langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya rahmat dari Allah, meninggikan derajatnya. Tahu. Tahu nggak anak kita artinya yang laki-laki kalau kita aja tahu. Tapi kenapa belum bisa? Ya kita mohon supaya orang-orang dekat kita itu diberi hidayah oleh Allah, supaya diberi taufik oleh Allah supaya mereka mau melakukan taatan. Dan kita mendakwakan itu perjuangan bagi kita artinya bukan. Itu bagian dari jenis ini. Kemudian jenis dari jihadun nafs juga menurut Ibnu Qayyim, jihadun nafs itu artinya berjihad melawan nafsu. Kita ada yang kata berjihad untuk melawan keinginan kita, melawan sesuatu yang kita inginkan. Dan satu lagi ada lagi melawan sesuatu yang kita benci. Yang lebih berat kadang-kadang kita melawan yang kita inginkan ini kan berat. Semua orang ingin kaya, semua orang ingin punya jabatan, itu yang dihargai orang. Apakah keinginan itu tidak boleh katanya? Boleh katanya, karena agama Islam itu pada hakikatnya tidak ingin membunuh hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah yang pemicu kehidupan. Kalau orang tidak punya hawa nafsu, generasi kita habis ini kan, gak ada orang punya anak nanti ini. Tapi jihadnya pada sesuatu yang kita inginkan apa? Harus kita lalui, penuhi keinginan itu dalam koridor yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu seksual kita harus kita salurkan dengan pernikahan. Hawa nafsu kita artinya ingin mempunyai kekayaan harus kita lalui dengan mencari nafkah yang halal. Hawa nafsu kita ingin melakukan punya jabatan harus kita tempuh dengan cara-cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang menipu, bukan cara-cara yang menzolimi orang lain. Itu bagian dari jihadun nafs. Mau nggak kita ketika kita memenuhi sesuatu yang kita inginkan melalui koridor yang sudah ditentukan oleh Allah? Itu perlu jihad, perlu jihad. Karena godaannya kan ada jalan pintas yang artinya disediakan oleh setan supaya kita bisa daripada capek lewat sini dan pintas. Tapi ini berbahaya jalannya setan, bukan koridor yang ditentukan Allah. Sehingga jatuh pada yang haram. Orang yang pengen punya uang dia nipu misalnya begitu. Kalau pejabat ingin cepat kaya dia korupsi.
Berjuang untuk tidak melakukan penipuan, artinya berjuang untuk melakukan tidak korupsi, itu ada jihadun nafs. Jadi kita berjihad terhadap hal-hal yang kita inginkan. Itu perjuangan, Pak, supaya kita bisa mampu memenangkan jihad seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jihad terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Tadi jihad untuk akan inginkan koridornya sudah ada. Jadi dikatakan jihad alat jihadun nafs alat ta'at. Pada hakikatnya orang itu kalau diperintah melakukan satu amalan, kita perlu berjihad, Pak. Melakukan ketaatan itu kita perlu berjihad. Tadi dari mulai awal bangun saja itu kita sudah berjihad. Bangun apa enggak bangun, merasa ngantuk atau enggak. Jihadun nafs ala ta'at, itu perlu perjuangan, kita lawan keinginan kita untuk tidak taat. Nah, keinginan kita untuk meninggalkan ketaatan itu harus kita lawan. Jadi ketika kita berhasil melakukan ketaatan berarti kita menang. Jihad kita melawan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua jihadun ala tarkil ma'asi. Jihad meninggalkan maksiat. Itu perlu perjuangan. Karena hawa nafsu kita tadi kalau masih terkandung dari hawa nafsu amarah, maka kecenderungan untuk melakukan maksiat itu menjadi sangat tinggi. Kalau dalam kelas ada nafsu kita amar, tapi ketika kita sampai tingkat nafsul lawamah itu mulai berkurang. Dan ketika kita sampai nafsul mutmainnah, yani, walaupun hawa nafsu itu masih ada, tapi bisa kita tundukkan. Yang menundukkan hawa nafsu ini bagian dari jihad. Jihad atar kema'asi. Kemudian yang ketiga adalah jihadun nafs ala ridho bi qudratillah. Kita berjuang hawa nafsu kita untuk ridha terhadap apa yang sudah Allah putuskan. Kita kan sering adanya terus terang merasa tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, terutama kalau dalam keadaan kekurangan. Kalau dalam keadaan lebih, ya kadang-kadang kita nggak lupa juga bersyukur. Jadi ketika menerima musibah, seseorang itu ada 3 tingkatan, ada berarti 4 tingkatan, bukan 3 tingkatan. Yang pertama jazi, wiza mausaru jazua, itu dalam surat Ma'arij. Ketika timah masalah orang, kemudian dia mencaci maki, jaziin mencaci maki. Walaupun tidak sampai mencaci maki, tapi barangkali kesal gitu merasa kalau ada musibah. Nah ini dosa. Tidak terima kita kena musibah. Kadang-kadang nanya kok kenapa saya yang kena musibah ini bukan orang lain gitu. Itu dosa kalau. Sikap kedua sabir, ini bersabar. Ini sifat yang wajib, tidak ada pilihan lain. Kalau kita artinya orang beriman, maka kata musibah itu harus wajib sabar. Sabir. Sabar itu kita masih merasakan sakit, tapi kita tahan. Merasa tidak nyaman, tapi kita tahan. Tapi tingkatan di atas sabar itu namanya ridho. Ridho itu udah netral aja kita. Ada musibah sakit atau enggak sakit, kita merasa ini bagian dari perjalanan hidup kita yang harus kita lalui. Sakit enggak sakit artinya, punya uang enggak punya uang enggak sama aja. Karena dia yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kasih sayang Allah itu melekat dalam zatnya. Sehingga ketika Allah memutuskan apapun artinya terhadap kita, itu bagian dari kasih sayang Allah. Itu namanya ridho, Pak. Jadi
bagian dari akidah kita kan kita yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah Allah kadang-kadang kasih, kadang-kadang penyayang? Enggak. Iman kita menyatakan bahwasanya kasih sayang Allah itu melekat dan Allah tidak pernah lepas. Bahkan ketika memutuskan sesuatu musibah untuk kita, itu pun kita yakini sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Itu namanya kita sudah sampai tingkat ridho kalau kita mampu punya perasaan seperti itu. Nah itu kan perlu jihadun nafs, Pak. Karena pada hakikatnya orang tidak suka kena musibah itu. Tapi kalau kita diiringi dengan iman dan pengertian yang betul bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan kasih sayang Allah itu melekat dalam zatnya setiap saat, tidak benar. Apalagi kemudian Rasulullah menegaskan bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih luas dari murkanya. Kemudian dalam ayat Quran Allah berkali-kali mengatakan katabana nafsir rahmah, aku telah mewajibkan diriku untuk memberi rahmat kepada orang beriman. Jadi kalau kita sudah sampai taraf ridho, artinya kita yakini bahwasanya sifat Rahman dan Rahim Allah itu melekat, tidak pernah lepas dari zat Allah. Maka ketika memutuskan kita menerima musibah, artinya itu pun dalam rangka kasih sayang Allah. Ya, kita ridho saja. Nah itu perlu jihadun nafs, Pak. Tidak sembarang orang bisa mampu melakukan itu. Kalau sabar barangkali lebih banyak orang yang sabar. Tapi sampai taruh ridho. Kalau sabar itu mesti merasa sakit. Tapi kalau ridho sudah nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa sabar. Bedanya sabar dengan ridho. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi. Syakur, bersyukur terhadap musibah Allah. Ya, bersyukur kemudian ini lebih tinggi lagi nih, perlu bersyukur berarti kenapa? Ya Allah, engkau memberi musibah berarti engkau ingin menguji iman. Nah, engkau telah memberikan kekuatan pada saya untuk sabar dan ridho. Disyukuri. Kemampuan sabar yang membuat ridho itu disyukuri. Dan karena aku sabar, karena aku ridho, engkau menambah pahala kepada aku. Jadi musibah itu membawa pahala bagi orang yang menerimanya, kemudian dihapus dosanya dan disyukuri dia. Tingkatnya tinggi. Nah sampai tingkat ini kan perlu jihadun nafs, perlu kita artinya perjuangan untuk menginginkan hawa nafsu kita. Nah ini perjalanan yang berat kita melakukan. Tapi tentunya berusaha kita sekuat mungkin untuk sampai kepada tingkat itu. Caranya adalah diantaranya kita punya tekad yang kuat bahwa kita harus artinya memenangi pertarungan melawan hawa nafsu ini. Tekadnya harus kuat. Punya tekad bahwa kita harus menang. Karena kekalahan kita melawan hawa nafsu ini tidak bisa ditolerir sama sekali. Kalau kita jihad, Pak, perang dengan artinya musuh kafir. Kalau kita kalah, kita mati syahid dapat surga, Pak. Dapat surga. Tapi kalau kata jihadun nafs, berperang mandiri sendiri, kita kalah, hawa nafsu kita yang menang, setan tepuk tangan karena kita pasti masuk neraka begitu kan. Jadi kalau berperang melawan musuh kafir kalah kita masuk surga. Tapi berperang melawan hawa nafsu kalah kita masuk neraka. Makanya kan gitu kan? Ya orang misalnya digoda untuk berzina, ternyata itu diikuti hawa nafsunya berzina, kalah dia berzina ini masuk neraka kan gitu kan. Orang digoda untuk tidak mencuri, tapi itu benar mencuri artinya. Kalah dia melawan hawa nafsunya, dia mencuri, ya masuk neraka. Ya harus hati-hati. Jadi makanya kalau tadi dikatakan afdhal jihad, jihadun nafs, sebagai jihad nafs, karena ini artinya. Kalau perang melawan kafir kita nggak apa-apa, mau kalah, mau menang nggak ada urusan. Kalau mati pun masuk surga kita, tapi kalau melawan hawa nafsu, kalau kalah kita masuk neraka. Tekadnya harus kuat. Dan kemudian kedua, artinya selain tekad, kita harus membayangkan apa yang kita derita kalau kita kalah dengan hawa nafsu.
kehormatan yang selama ini kita miliki. Artinya akan hilang ketika kita terjerumus atau kalah dengan hawa nafsu. Kita bayangkan, maka orang nggak berani kalau kita bisa bayangkan harta yang kita miliki akan hilang. Kalau kita kan banyak orang yang misalnya terlibat korupsi kemudian kena TTPPU di KPK disita semua, hilang semua apa yang dia miliki, nama baiknya hancur. Jadi ketika kita ingin bayangkan katanya seperti itu, ya kita punya kekuatan dan punya semangat untuk memenangkan pertaruhan kita melawan hawa nafsu. Yang ketiga, kita harus bayangkan pula bahwasanya kita ini tidak ingin lebih rendah dari binatang, atau tidak ingin, sama saja tidak ingin, apalagi lebih rendah daripada binatang. Jadi Allah berfirman surat Muhammad ayat 12 itu. Allazina kafaru yatamatta'u wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Bahwa orang kafir itu kerjaannya makan senang-senang seperti makannya para binatang ternak. Jadi dia nggak mikir risiko katanya. Ya, makan aja, senang-senang, foya-foya. Apa yang dia inginin dilakukan itu. Ya, itu katanya seperti binatang ternak. Kita tidak ingin seperti itu katanya. Karena kalau kita sebagai manusia, kita dikasih akal pikiran untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita dianjurkan melakukan yang baik-baik saja. Nah, ayat lain Allah mengatakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wal a'yunun la yasma'una biha. Ulaika al-an'am bal hum adall. Kata Allah, kami akan penuhi neraka dan jahanam. Neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Siapa jin manusia seperti mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang punya hati tapi hati ini tidak pernah digunakan untuk memahami kebenaran agama. Walhum a'yunun yusuna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat mana yang baik, mana yang benar. Walhum uzunun yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga yang tidak digunakan untuk mendengarkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dan mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan kita ini tidak ingin menjadi lebih rendah dari binatang ternak. Bagaimana caranya? Ya itu supaya kendalikan hawa nafsu, karena binatang ternak itu kan tidak mengendalikan hawa nafsunya binatang. Mereka tidak kendalikan hawa nafsunya. Kita tidak ingin rendah, lebih sama atau lebih rendah lagi. Dan kadang-kadang kan bisa lebih rendah. Bahlum adol. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kita ini telah dijadikan makhluk yang mulia tapi punya potensi untuk merosot ke derajat yang paling rendah. Asfala safilin, di bawah yang paling bawah. Jadi ini sangat rendah sekali. Jadi, dan untuk itu menghindar dari itu, ya tadi kita harus berjauh dari nafsu dengan melakukan iman dan amal soleh kita. Dan kita lihat bahwasanya hawa nafsu ini kalau menempel di mana saja dia akan merusak. Kalau hawa nafsu ini mendominasi pada orang yang ahli ibadah, dia potensinya ujub, riya, merasa dia lebih suci, merasa dia lebih penting. Pokoknya akan rusak artinya. Kalau dia menempel pada orang artinya sebagai pemimpin, maka dia akan berlaku zalim. Jadi kepada siapa saja artinya hawa nafsu menempel, mendominasi, maka dia akan menjadi merusak. Kalau dia menempel kepada orang kaya, hawa nafsu ini, maka kekayaannya digunakan untuk maksiat. Jadi itu artinya kita lihat bahwasanya kalau hawa nafsu ini tidak dikendalikan dan menempel, mendominasi kepada siapa saja, maka yang terjadi adalah sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, inilah menjadi pentingnya kita jihadun nafs. Bahkan sebelum jihad
yang benar-benar itu kita harus jihadun nafs. Karena untuk bisa mau kita ikut berperang membela agama itu kan ada pertentangan di dalam diri kita ini. Ikut apa enggak ikut? Nah, kalau ikut saya gimana resiko nanti mati saya nih. Nanti saya kemudian kalau saya ikut nanti keluarga saya gimana nih? Saya menanggung. Itu perjuangan dari nafsu kita, jiwa kita. Nah kalau kita menang kan artinya kita akan berjihad. Oleh karena itu dikatakan kalau betul kalau kita bahwa jihad hawa nafsu itu adalah yang mendasari segala sesuatu kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan kemenangan kita melawan hawa nafsu itulah yang akan menghalangi kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Dan kita jihad melawan nafsu tidak ada pilihan lain kecuali harus menang. Kalau jihad yang lain boleh kalah boleh menang. Berperang kita di Israel itu orang Gaza itu pernah kalah nggak ada masalah, mati syahid ya, menang mulia. Iskariman amutus syahidan itu orang hidup mulia atau mati syahid pilihannya itu. Tapi kalau jihad hawa nafsu, kalau kita kalah masuk neraka, menang baru masuk surga gitu kan. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi supaya kita bisa mencapai tingkat nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak mudah tergoda oleh dorongan-dorongan diri sendiri yang ada di dalam ataupun artinya godaan-godaan dari luar. Kita harapkan kita mencapai jiwa yang tenang. Itu harapan kita semua. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ada alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu mau tanya. Ada tanya enggak? Bu, ada ibu? Ada. Oh, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah. Saya ya. Terima kasih Ustadz tentang ini wawasan bagi saya tentang masalah afdolul jihad ini yang mungkin selama ini banyak kita pertentangkan bahkan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita sehingga satu sama lain menjadi ini yang lebih penting, ini yang lebih penting sehingga ekstrim akhirnya gitu. Alhamdulillah yang jazakumullah khairan katsiran. Tapi yang jadi pertanyaan saya begini. Kalau jasad ya mungkin kan kelihatan semakin tua semakin rapuh, semakin lemah. Apakah nafsu juga begitu atau mungkin sebaliknya gitu, semakin tua semakin matang, semakin mengarah ke ridho, atau mungkin ada sebaliknya gitu, ada orang yang justru tua tidak menjamin bahwa seseorang itu semakin berkualitas nafsunya itu. Nah, bagaimana kita akan agar jiwa kita itu seiring berjalan usia semakin menuju kepada hal-hal yang mungkin paling tinggi tadi, sikap keridoan, nafsu mutmainah dan sebagainya, mungkin treatment yang harus kita atau peka, semakin peka gitu melihat mana, karena masalahnya sekarang itu varian godaan itu semakin banyak gitu. Kalau dulu mungkin tidak ada yang namanya maksiat mandiri misalkan, sekarang kan ada HP misalkan, orang bisa saja di situ orang lain tidak tahu, tapi ternyata jiwanya sudah jauh meluncur karena tidak mampu berjihad melawan apa yang dia suka, mungkin seperti itu. Itu barangkali Ustaz. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Jadi idealnya jiwa kita, ini ruh kita kan ada ruh, artinya ruh itu adalah punya sengaja Allah tiupkan dalam diri kita. Jadi seharusnya semakin tua kita semakin mendekat kepada Allah. Nanti karena kita akan berjumpa dengan Allah yang meniupkan ruh kita ini. Ya, ruh kita
Oleh karena itu jiwa kita juga seharusnya idealnya adalah terus mendekat kepada Allah. Sebetulnya Allah sudah memberikan koridor, jadi koridornya waman nu'ammiru naqishu fil khalq. Barang siapa dipanjangkan umurnya, Allah mengurangi kemampuannya supaya apa? Orang tadi waktu kerja dia masih sehat, banyak uangnya, dia bisa jalan kemana saja gitu kan. Tapi setelah sudah tua berumur, terbatas, uangnya terbatas, kemudian kemampuan fisiknya terbatas, seharusnya dia dalam koridor yang artinya membatasi diri dari hal-hal yang tidak perlu. Jadi karena uang kita terbatas, kemudian tenaga kita terbatas, idealnya kita juga melakukan skala prioritas, gitu kan? Skala prioritas. Aktivitas mana yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita orang beragama, ya tentu pilihan kita adalah aktivitas-aktivitas yang mendukung keberagamaan kita. Jadi koridornya itu Allah sudah ciptakan. Tapi karena tadi hawa nafsu kita ini, kita memang lompat dari koridor. Lompat dari koridor. Dan ini bahayanya, nauzubillah min dzalik ya kita. Rasulullah mengingatkan di dalam hadis hufazul jannah bil makari wa hufatun nar bisyahwat. Jadi di neraka ada dindingnya. Dindingnya itu syahwat. Jadi kalau kita ikuti syahwat, kita kena hawa nafsu, berarti kita telah membuka dinding itu dan potensi kita nauzubillah min dzalik masuk ke dalam neraka. Dan kalau ada orang artinya yang dalam kesendiriannya bisa melakukan maksiat, maka kita harus, kalau itu mengena dalam diri kita, maka kita harus menyadari potensi-potensi godaan yang kita miliki ini kita sadari. Kalau kita tidak bisa sendirian, karena kalau sendirian kita banyak, kita harus selalu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Maka kita perlulah pada usia-usia yang sudah tua ini, kita hanya berkumpul pada orang-orang saleh. Kita milih teman. Nah, kita pakai betul artinya hadis Nabi al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Artinya berkumpul dengan teman-teman artinya yang sama-sama ingin menuju tujuan yang sama, itu keridhaan Allah, surganya Allah, itu menjadi bahan artinya penguat kita untuk melawan hawa nafsu, sehingga godaan itu menjadi lebih kecil dan kita mulai punya tenaga tambahan karena bersama-sama dengan rekan kita. Sebetulnya kalau kita melakukan atau tidak melakukan dosa itu karena malu, karena teman, itu masih bagus. Itu bakal awal dari kita, daripada kita terjerumus dalam dosa. Berkumpullah terus, jangan sendirian. Kadang-kadang kalau sendirian itu, kalau belum kuat imannya, belum kuat pikirannya, dia akan kemana-mana. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkumpul terus. Ini aktif aja dengan artinya pengajian, aktif dengan tadi ibadah. Kalau ada waktu luang kita baca Quran, atau ada waktu luang kita baca buku-buku agama, atau kita dengarkan, kita gunakan HP ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan kita, dengar ceramah-ceramah yang itu bagian dari perjuangan kita jihadun nafs. Terutama orang yang sudah tua itu kan koridornya sudah diciptakan Allah, bahwa waman nu'ammiru naqishu fil khalq, barang siapa dipanjang umurnya, Allah batasi kekuatannya itu. Jadi mestinya orang yang sudah tua itu keinginannya tidak macam-macam lagi, karena harus skala prioritas, bahwa dia harus mengerjakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk kebaikan, jangan sampai ada waktu yang tidak bermanfaat. Dan kita syukuri kalau kita masih udah tua, sehat, masih bisa ke masjid, kita syukuri, masih bisa sujud dengan baik, bisa ruku dengan normal, kita syukuri. Itu semua kita syukuri dulu. Karena hukum syukur itu cuma satu hukumnya. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pada Allah, tambah nikmat. Kalau kita bersyukur dalam nikmat ketaatan kita, Allah akan tambah ketaatan kita. Yalah. Rasakanlah kalau kita sujud, ya Allah, alhamdulillah saya ini masih bisa sujud dengan baik. Ada orang, saudara kita, tetangga kita yang susah untuk sujud.
Ya Allah, aku bisa ruku dengan baik, dengan sangat sempurna. Alhamdulillah, ada orang artinya tetangga kita, saudara kita yang tidak bisa ruku dengan baik. Bisa sholat berdiri kita, alhamdulillah. Ya Allah, aku masih bisa sholat sempurna. Kita syukuri, karena rumus syukur itu adalah in syakartum la azidannakum. Kita syukuri dulu apa yang kita miliki sekarang, ketaatan yang kita miliki sekarang. Kita syukuri kemampuan kita melawan hawa nafsu, walaupun belum artinya perang yang besar. Kadang-kadang perang hawa nafsu ada perang besar, ada perang kecil juga ya. Ketika kita melakukan ketaatan, melangkah ke masjid, berarti kita menang hawa nafsu, kita melawan nafsu, kita syukuri. Nanti Allah tambah. Itu caranya kita dalam melatih kita. Dan kita ingat bahwasanya usia kita ini bertambah. Ya. Seharusnya bertambahlah ketaatan kita. Allah telah menciptakan koridor keterbatasan kita. Jadi kita harus punya skala prioritas dalam kegiatan. Sehingga artinya dengan keterbatasan kita ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lain dah enggak cukup. Kalau cukup ya kita tutup dengan doa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Kita tutup dengan doa ya. Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nukhsi sanana alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. واقسم لنا من خشيتك ما تخول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menjauhkan kami dari perbuatan maksiat. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami kepada surgamu. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah keimanan mengisi seluruh relung hati kami sehingga kami membenci kekufuran, membenci perbuatan-perbuatan maksiat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk senantiasa mengingat kepadamu, dan berikan kepada kami kemampuan untuk selalu beribadah kepada-Mu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon cinta-Mu, aku mohon cinta orang-orang yang mencintai-Mu, dan aku mohon agar hati aku cinta kepada perbuatan yang menghantarkan cinta-Mu kepadaku. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.